Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali dapat bersama-sama di dalam hari raya kematian Tuhan Yesus Kristus. Kalau di Jumat pagi hari ini kita dapat beribadah bersama-sama, walaupun di rumah kita masing-masing, semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita, saudara yang saya kasihi. Dan saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudari semua yang menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam ibadah pada saat ini sekaligus kita akan menikmati perjamuan kudusnya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih, persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita, persiapkan keluarga kita untuk kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih, pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara-saudari semuanya untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil tulisan Lukas pasal yang ke-21. Di dalam Injil tulisan Lukas pasal yang ke-21, ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia akan datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, saya ingin sampaikan begini. Takut dan cemas adalah penyakit dunia akhir-akhir ini. Di mana-mana kita jumpai banyak orang, baik yang tua, baik yang muda, yang kaya ataupun yang miskin, itu hidup dalam ketakutan, hidup di dalam kecemasan. Pertanyaannya, kenapa Bapak Ibu yang saya kasih? Ada begitu banyak orang sekarang yang takut, ada begitu banyak sekarang orang yang cemas, ada begitu banyak sekarang orang yang mulai khawatir di dalam kehidupannya. Efeknya Bapak Ibu yang saya kasih kepada keluarga. Ya. Ketika suami atau istri stres, Bapak Ibu yang saya kasih, keluarga mulai menjadi ribut. Iya. Keluarga mulai menjadi ribut, keluarga mulai menjadi kacau. Iya. Orang, Bapak Ibu yang saya kasih, kalau sudah mulai stres, itu perkataannya pasti tidak bagus. Iya. Perkataannya pasti kasar. Perkataannya tidak menyenangkan hati orang. Iya. Makanya Bapak Ibu yang saya kasih, coba lihat keluarga kita. Ya. Bapak-bapak, saya ingin sampaikan, kalau istrimu perkataannya sudah mulai kasar, istrimu perkataannya sudah mulai menyakitkan, ya, siapa tahu dia sedang stres. Ya. Ibu-ibu, saya ingin sampaikan, coba lihat kalau suamimu pulang dari kerja, lalu kemudian ketika pulang dia berbicara dengan perkataan yang kasar, yang menyakitkan, siapa tahu dia sedang stres. Ya. Karena apa Bapak Ibu yang saya kasih? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ya. Efeknya kepada keluarga akan membuat keluarga menjadi stres dan mulai menjadi ribut. Lalu efeknya juga ada kepada perekonomian kita. Ya. Orang pada dasarnya berpikir begini, ya, bahwa jika mereka punya uang, maka punya segala-galanya.
Uang menjadi raja di dalam kehidupannya. Sehingga ada begitu banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ada yang korupsi, ada yang anak-anak muda mungkin menikah dengan orang yang kaya walaupun orang itu jauh lebih tua. Ada begitu banyak cara-cara orang untuk mendapatkan kekayaan, Bapak Ibu yang saya kasih. Lalu efeknya juga ada di dalam alam roh. Orang makin tertarik dengan hal-hal yang mistis. Orang berpikir jika dia berhubungan dengan paranormal, yang biasa kita sering dengar orang pintar, dukun, atau yang lainnya, mereka berpikir mereka akan mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan kedudukan yang baik, bisa terkenal, dan yang lain-lainnya. Ada orang yang takut, khawatir, cemas, efeknya menjadi sakit. Penyakit hari-hari ini semakin hari semakin parah. Kita juga Bapak Ibu yang saya kasih, ada saat ini di rumah kita masing-masing tidak bisa kemana-mana karena wabah penyakit. Karena apa Bapak Ibu yang saya kasih? Penyakit hari-hari ini semakin parah. Semakin sulit menemukan obatnya. Semakin sulit menemukan untuk menyembuhkannya. Di mana ada stres, maka penyakit akan merajalela. Tetapi sukacita dalam Tuhan adalah kekuatan dari Tuhan. Amin. Alkitab berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Yang setuju katakan amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Lalu kemudian dikatakan apa? Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Amin. Kekhawatiran, ketakutan, itu efeknya bisa menjadi penyakit. Ada seorang bapak, dia tidak tahu memiliki sakit kanker dalam tubuhnya. Dia menjalani aktivitasnya sehari-hari seperti biasa. Suatu kali Bapak Ibu yang saya kasih, dia memeriksakan dirinya ke dokter. Dan akhirnya kelihatan bahwa dia memiliki penyakit kanker. Yang awalnya dia fit, Bapak Ibu yang saya kasih, yang awalnya dia sehat, yang awalnya dia kuat. Karena dia mendengar bahwa di dalam dirinya ada penyakit, lama-kelamaan dia makin lemah. Kondisi tubuhnya kurus, semakin tidak berdaya. Akhirnya apa Bapak Ibu yang saya kasih? Hanya terbaring di tempat tidur. Kenapa Bapak Ibu yang saya kasih? Karena tahu di dalam dirinya, di dalam tubuhnya ada penyakit. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, 2000 tahun yang lalu, Yesus turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus turun ke dunia ini 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan semua manusia. Menyelamatkan kehidupan yang berdosa. Supaya apa? Supaya saudara tidak takut. Puji Tuhan. Supaya saudara tidak khawatir. Supaya kita tidak mengalami kecemasan di dalam kehidupan kita. Maka pada saat ini, di dalam ibadah Jumat Agung ini, kita merayakan kematian Yesus. Karena Yesus mati, menebus segala dosa umat manusia. Yang setuju katakan amin.
Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, ada berkat bagi orang percaya. Mau diberkati Bapak Ibu? Saudara mau diberkati? Yang mau diberkati, katakan amin. Amin. Ya. Saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih, kalau ditanya semua yang melihat firman Tuhan ini, kalau ditanya mau diberkati tidak, pasti semuanya menjawab mau diberkati. Ya. Nah, ada berkat bagi orang percaya. Ya. Ada berkat bagi orang percaya. Di ayat yang ke-27 dikatakan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Di tengah situasi dunia yang kacau dan menakutkan ini Bapak Ibu yang saya kasih, sampai-sampai orang tidak berani untuk keluar dari rumahnya. Ya. Perbedaan antara orang dunia dan orang percaya begini. Yang pertama, orang dunia bisa takut dan cemas. Tetapi orang percaya tidak akan cemas karena Alkitab katakan bahwa Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Daud katakan 1000 boleh rebah, beraksa-laksa boleh jatuh. Tetapi kita tidak akan lemah. Kita tidak akan goyah. Orang percaya akan melangkahi anak singa dan ular naga. Orang percaya akan menginjaknya. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Bahkan dikatakan tulah tidak akan mendekat ke dalam kemah kita. Pertanyaannya Bapak Ibu yang saya kasih, ya. Berkat bagi orang percaya itu dikatakan Anak Manusia datang dalam kemuliaan. Apa artinya dia datang dalam kemuliaan? Apa artinya Anak Manusia itu datang dalam kemuliaan? Saya mencatatkan begini Bapak Ibu yang saya kasih. Yang pertama, Allah datang untuk memilih kita dari dunia yang gelap ini. Ya. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya. Amin. Ya. Kita dipilih untuk apa Bapak Ibu yang saya kasih? Kita dipilih untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya. Oleh karena itu, Allah bertanggung jawab bagi kita. Puji Tuhan. Allah bertanggung jawab bagi kehidupan saudara dan saya. Allah bertanggung jawab bagi kehidupan keluargamu. Allah bertanggung jawab bagi kehidupan pekerjaanmu. Allah bertanggung jawab untuk anak-anakmu. Allah bertanggung jawab untuk seluruh aspek kehidupan saudara. Allah memberkati. Yang kedua Bapak Ibu yang saya kasih, setelah Allah memilih kita, seperti yang saya katakan tadi, Allah memberkati kita. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan karunia. Allah akan memberikan berkat khusus itu. Tujuan akhir kehidupan kita, Allah mau kehidupan kita berguna sehingga Dia memberikan kita dunia ini. Allah mau dunia ini diberkati lewat kehidupan saya. Allah mau dunia ini diberkati lewat kehidupan saudara. Karena anak-anak Tuhan, Yesus mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Kehidupan saudara dan saya kita harus menjadi kehidupan yang diberkati. Kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita harus menjadi kehidupan yang memberkati. Kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita haruslah menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Lalu kemudian yang keempat, Allah memberi kuasa kepada kita. Supaya apa Bapak Ibu yang saya kasih? Supaya kita dapat berjalan dalam kemuliaan. Kita tidak akan dapat berjalan dalam kemuliaan kalau Allah tidak mengizinkan itu. Kalau Allah tidak memberikan itu. Supaya kita dapat berjalan sebagaimana yang Kristus kehendaki di dalam kehidupan kita.
supaya di tempat Yesus berada, kita bisa berada. Amin. Dan itu akan terjadi sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi, anak manusia akan datang dalam kemuliaan pada waktu dunia dalam keadaan takut, ya, bingung dan gelisah. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, di kesempatan hari ini, ya, melalui kematian Yesus, Yesus mau memproklamasikan kehidupannya bahwa Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Amin. Nanti 3 hari lagi kita akan merayakan kebangkitan Yesus. Dan setelah itu kita akan merayakan kenaikan Yesus. Apa yang mau ditunjukkan oleh Allah? Allah mau menunjukkan bahwa Yesus mampu mengalahkan semua itu. Kematian, dosa, iblis dikalahkan. Jadi saudara, saya ingin sampaikan, saudara tidak perlu khawatir. Amin. Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Jangan sampai kekhawatiran kita itu menggencet kehidupan kita. Sesungguhnya anak manusia akan datang dalam kemuliaan. Pada waktu dunia dalam keadaan takut, bingung, dan gelisah. Amin. Nah, bagi saudara dan saya, ada tugas bagi orang percaya. Ada tugas bagi kita sebagai orang percaya. Apa itu tugasnya Bapak Ibu yang saya kasih? Di ayat yang ke-28 dikatakan, apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Amin. Tugas orang percaya harus bangkit. Tugas orang percaya harus mengangkat muka. Tidak ada yang bisa membangkitkan kita dari permasalahan kita. Tidak ada yang bisa membangkitkan kita dari persoalan kita. Tidak ada yang bisa membangkitkan kita dari kesusahan kita. Kecuali diri saudara sendiri. Hamba Tuhan bisa saja mendoakan engkau. Pendeta bisa saja mendoakan engkau. Tetapi kalau kita tidak mau bangkit, maka tidak akan ada kemenangan. Oleh sebab itu saudara yang saya kasih, bangkit. Angkat mukamu. Suatu kali Yesus melakukan mukjizat membangkitkan orang yang lumpuh. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bangkit dan angkatlah tilammu. Yesus tidak akan pernah melakukan mukjizat jika kita sendiri tidak percaya. Mukjizat tidak akan terjadi dalam kehidupan saudara kalau saudara tidak percaya. Jadi saya ingin sampaikan begini, supaya mukjizat itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, supaya mukjizat itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus percaya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saat ini bukan saat kita untuk memikirkan betapa beratnya beban kehidupan kita. Kalau ditanya semua punya beban kehidupan, semuanya katakan pasti punya. Saudara dan saya kita punya beban masing-masing. Kita punya pergumulan masing-masing. Tetapi saya ingin sampaikan begini. Kalau kita memikirkan masalah kita, maka hidup kita akan semakin berat. Pikirkan terus masalah itu akan semakin berat. Pikirkan terus pergumulan itu semakin besar. Tetapi pikirkan mukjizat, pikirkan kemenangan, maka saudara menjadi orang yang menang. Amin. Sebagaimana Yesus menang, menebus dosa manusia. Saudara dan saya, kita dipersiapkan menjadi manusia-manusia pemenang. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih, selama saudara punya semangat untuk bangkit, perkara-perkara besar tersedia bagi kita. Amin. Selama saudara punya semangat untuk terus maju, maka saudara tidak akan berhenti untuk maju. Ku tak akan menyerah pada apapun juga.
Jangan kita hanya sekedar bernyanyi Bapak Ibu yang saya kasih. Tetapi ketika menghadapi pergumulan, kita kecewa, kita lemah, kita tidak berbuat apa-apa. Orang yang Tuhan pakai bukanlah orang-orang yang terus menangisi masalahnya. Tetapi orang yang mengerti bahwa Allah adalah sumber kekuatannya. Yang setuju katakan amin. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalau Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, dia akan menolong kami. Jika tidak, maka untuk menyembah dewa Tuanku, kami tidak mau. Pertanyaan nih Bapak Ibu, bisa kita punya iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kalau Yesus yang kita sembah sanggup menolong saya, maka dia akan menolong saya. Engkau punya iman seperti itu? Saudara punya iman seperti itu? Miliki iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Mereka punya prinsip, mereka punya ketetapan. Sadrak, Mesak, Abednego mempunyai karakter. Sekarang ini Bapak Ibu yang saya kasih, banyak orang-orang Kristen yang kehilangan karakter ilahinya. Sekarang ini banyak orang-orang Kristen yang kehilangan prinsipnya di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Digoncangkan oleh dunia ini. Dihancurkan oleh dunia ini. Tetapi firman Tuhan katakan, bangkit dan angkatlah mukamu. Selama kita punya prinsip teguh di dalam hidup iman kita, Allah tidak akan pernah mempermalukan anak-anak yang berharap kepadanya. Puji Tuhan. Apa arti bangkit? Bangkit itu adalah berbuat sesuatu yang baik. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk kita. Artinya berbuat sesuatu yang baik untuk kita. Kita sering berbuat yang jelek di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita hidup dengan emosi kita hidup dengan makian kita hidup berantakan, kita hidup di dalam dosa, kita buat sesuatu yang tidak baik, itu yang membuat kita jatuh. Itu yang membuat saudara dan saya hancur. Itu yang membuat kita binasa. Itu yang membuat kita terhilang. Tetapi bangkit itu artinya berbuat sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu yang saya kasih, bangkit itu artinya bangkit bagi orang. Bangkit bagi dunia. Hidup Kristen harus mulai berbuat sesuatu bagi dunia ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk dunia ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Dunia ini Bapak Ibu yang saya kasih sudah terlalu lama dikuasai oleh kegelapan. Ini saatnya kita bangkit. Berbuat sesuatu di dalam dunia ini. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat di dalam dunia ini. Lalu kita berbuat sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Sementara kita berbuat sesuatu yang benar untuk pekerjaan Tuhan, tanpa kita sadari, Allah buat segala yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Apa yang sudah engkau lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Apa yang sudah engkau lakukan untuk pelayanan Tuhan? Apa yang sudah engkau lakukan untuk Yesus itu sendiri? Allah buat segala yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, bangkit artinya berbuat sesuatu yang baik. Amin. Lalu kemudian dikatakan angkatlah mukamu. Mengangkat muka itu artinya tidak lagi tertunduk. Mengangkat muka artinya tidak lagi tertunduk lesu. Orang yang sakit, orang yang stres, orang yang takut. Karena hidupnya gagal, karena hidupnya tidak benar. Sehingga jalannya harus selalu tertunduk. Sekarang Bapak Ibu yang saya kasih, ada begitu banyak orang yang takut. Terutama ketika mereka terkena corona. Ya. Takut mereka dijauhi, takut mereka dimusuhi, takut mereka dikucilkan. Karena apa Bapak Ibu yang saya kasih? Karena sudah terkena virus itu. Ya.
Ada yang diperiksa lalu kemudian kabur, ya. Ada yang ODP, ada yang PDP, Bapak Ibu yang saya kasih. Ya. Bapak Ibu, mungkin yang menyaksikan firman Tuhan ini ada yang sudah ODP, atau mungkin sudah ada yang PDP. Saya sudah 4 tahun PDP, Bapak Ibu. Pendeta pembantu. Ya. Jadi tidak perlu khawatir Bapak Ibu saudara-saudari. Ya. Jangan sampai engkau tertunduk. Amin. Jangan sampai engkau menjadi lemah. Ya. Waktu untuk tertunduk sudah lewat. Allah akan mengangkat wajah kita. Kita tidak akan lagi kecewa. Kita tidak akan lagi di dalam pergumulan. Kita tidak akan lagi dikuasai di dalam ketakutan. Ketika orang yang bangkit dan mengangkat muka, yang berikutnya dia hidup dalam kebanggaan. Mengangkat muka itu artinya hidup dalam kebanggaan, Bapak Ibu yang saya kasih. Orang yang bangga, orang yang senang, orang yang takjub, dia akan mengangkat mukanya. Orang yang menatap dirinya bangga, dia tidak perlu berkecil hati. Ya. Kita bangga karena Allah tidak pernah mempermalukan kita. Amin. Kita bangga bukan kita tidak punya masalah. Ya. Tetapi dalam setiap masalah kita punya jawaban. Amin. Ya. Kita bangga karena di tengah penderitaan kita, hari ini, besok, keadaan kita, semuanya Tuhan perhitungkan. Mahkota saudara dan saya sudah disediakan oleh Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu yang saya kasih, bersukacita untuk janji-janji Tuhan. Orang yang mengangkat muka adalah orang yang bersukacita. Orang yang bersukacita bukan karena kita lihat, tetapi karena ada janji yang dahsyat. Amin. Janji Allah tidak seperti janji manusia yang selalu diingkari. Janji Allah bukan janji manusia yang kadang tidak ditepati. Tetapi janji Allah adalah ya dan amin. Puji Tuhan. Maka dikatakan penyelamatanmu sudah dekat. Artinya tugas orang percaya adalah berjalan dalam iman dan pengharapan. Kalau kita berada di dalam Kristus, saudara tidak perlu khawatir. Allah yang akan menggendong kita. Oleh karena itu kita aman dalam genggamannya. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, sebelum kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, berjuang dengan bangkit dan mengangkat muka kita. Amin. Di hari perayaan Jumat Agung ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita melihat 2000 tahun yang lalu, Yesus telah mati untuk menebus segala dosa kita. Setiap orang yang percaya, seberat apapun masalah yang kita hadapi, bangkit, jangan lemah, angkat muka kita. Karena Allah tidak akan mempermalukan orang-orang yang berharap kepadanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persiapkan hatimu, persiapkan kehidupanmu untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami percaya lewat kematian-Mu, Engkau menebus segala dosa pelanggaran kami. Dan untuk itu Bapak yang kami kasih Tuhan. Kami percaya juga Engkau yang menyelamatkan kehidupan kami. Engkau yang menebus segala dosa-dosa kami Bapak di dalam surga. Lewat tubuh dan darah-Mu yang telah dikorbankan untuk kami semua. Bapak yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, firman-Mu kami percaya memberkati kehidupan kami. Kami tidak lagi takut. Kami tidak lagi goyah di tengah-tengah situasi virus corona yang ada Tuhan. Yang memberi ketakutan bagi kami. Yang memberi kelemahan bagi kami. Tuhan Yesus kami percaya Engkau lebih dahsyat daripada semua itu.
Kami percaya Engkau lebih luar biasa daripada semua itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Bapa kami di dalam sorga. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan menikmati berkat perjamuan kudus-Mu Tuhan Yesus yang baik. Bapa di dalam sorga, biarlah setiap roti dan anggur yang akan kami makan dan minum menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Bapa kami di dalam sorga. Kami makan, minum roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita memegang roti di tangan kanan kita dan air anggur di tangan kiri kita, dan angkat roti dan anggur di tangan kita sebagai penghormatan kita kepada tubuh dan darah Yesus yang sudah dicurahkan, yang sudah dikorbankan untuk kehidupan saudara dan saya. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti yang melambangkan tubuh daripada Tuhan kita Yesus Kristus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan yang berisi air anggur di tangan kita tinggi sebagai tanda penghormatan kita kepada darah Yesus yang telah dicurahkan di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah Yesus dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus atas berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan Yesus yang baik, tubuh dan darah-Mu Tuhan, lewat roti dan anggur yang sudah kami nikmati, kami percaya mendatangkan berkat atas kehidupan kami Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, bahkan yang berada di dalam ketakutan Tuhan Yesus yang memberikan damai sejahtera, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berkekurangan Tuhan Yesus Engkau cukupkan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami memiliki Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau sudah mengorbankan diri-Mu untuk menyelamatkan kami semua Tuhan. Dan kami menikmati itu sampai pada saat ini. Bahkan hari ini kami memperingati kematian Engkau Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa di dalam sorga. Lewat kematian-Mu kami dihidupkan. Lewat kematian-Mu kami diselamatkan. Lewat kematian-Mu kami dimenangkan Bapa di dalam sorga. Dan biarlah Tuhan Yesus bagaimana firman-Mu mengatakan, kami akan bangkit. Kami akan mengangkat muka kami Tuhan. Dunia ini tidak akan mengalahkan kami Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Bapa kami di dalam sorga. Bahkan kami juga sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau Bapa yang baik.
Kami sudah mendengarkan firman-Mu, menikmati perjamuan kudus-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Bapa di dalam surga Engkau memberkati ibadah kami pada saat pagi hari ini Bapa yang baik. Bahkan anak-anak-Mu yang melayani Engkau juga Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan. Pakai semakin lebih luar biasa lagi. Persembahan yang sudah kami berikan kepada Engkau dengan ucapan syukur, balaskan berlipat kali ganda sesuai dengan firman-Mu. Memberkati lewat usaha pekerjaan, memberkati lewat keluarga, memberkati lewat pelayanan yang kami lakukan. Bahkan anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan milik Engkau juga Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang beribadah bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus yang memakai dengan luar biasa. Tuhan Yesus yang cukupkan segala kebutuhan dan keperluan kami. Memberkati seluruh kehidupan kami Bapa di dalam surga. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang belum dapat mengambil bagian bersama-sama dengan kami Tuhan. Supaya dapat mengambil bagian di ibadah yang akan datang Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapa di dalam surga, pada hari ini kami juga berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat bersama-sama pada saat ini Tuhan. Mungkin kami terpisah-pisah di rumah kami masing-masing Tuhan. Tidak dapat berkumpul bersama-sama Tuhan Yesus karena ada corona Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menghalaukan segala sakit penyakit. Engkau menghalaukan segala kelemahan tubuh. Engkau menghalaukan segala kelemahan-kelemahan yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya lewat ibadah perayaan kematian-Mu yang kami rayakan pada hari ini, memberikan kehidupan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terpujilah Tuhan kami, Yesus yang baik. Inilah Tuhan yang menjadi doa ucapan syukur kami. Kami peralaskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu dari saat ini, besok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Semua yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus